Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 2 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Yesus Dicobai. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, jikalau Allah yang tidak bisa dicobai di dalam diri Kristus Yesus mengizinkan dirinya untuk dicobai, apalah kami, manusia yang sangat terbatas yang penuh dosa ini. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu dalam hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus dicobai, ketika Tuhan dicobai. Kalau kita belajar tentang pencobaan, berarti berbicara tentang masalah hidup, kesulitan hidup. Dalam konteks Yesus adalah 40 hari Yesus dicatat dalam Alkitab tidak makan. Apakah Yesus minum? Karena catatan dalam Alkitab Yesus tidak makan, kemungkinan memang minum. Ada sebuah pertanyaan, apakah bisa orang bertahan 40 hari dan kemudian tidak meninggal secara kedokteran? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kondisi ini tentu adalah sebuah pertanyaan dengan mengasumsikan berdasarkan daripada kemampuan secara badannya manusia. Kita tidak tahu bagaimana daya tahan Tuhan Yesus dalam dicobai oleh iblis 40 hari tidak makan. Mungkin secara manusia itu hal yang tidak mungkin. 7 hari mungkin sampai 10 hari. Itu orang bisa meninggal. Ke 11 hari mungkin terjadi halusinasi deh. Kemudian dari aspek-aspek lainnya, Alkitab tidak mencatat seperti demikian. Namun yang jelas, ada sebuah hal yang kita perlu pelajari. Kalau Yesus bisa bertahan selama 40 hari tidak makan, dan Yesus bisa sesungguhnya menghindari cobaan itu, Yesus bisa memilih untuk hidup dalam sebuah keberadaan dirinya sebagai Allah yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, apalagi oleh iblis. Itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Tetapi tatkala Yesus mengizinkan dirinya dicobai, mengizinkan dirinya mengalami kelaparan, mengizinkan dirinya dalam hal yang lebih jauh, kemudian tersalibkan, dihina, dipakukan, maka itu ada sebuah dasar yang sangat luar biasa karena Yesus mengasihi kita, karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, karena Tuhan Yesus punya empati untuk hal yang paling mendasar dari kehidupan manusia, yaitu tentang kematian fisik dan juga kematian kekal. Dua kematian inilah yang akan datang kepada diri manusia, kematian fisik dan kematian kekal. Dua-duanya menakutkan. Kalau berbicara tentang Yesus dicobai, apa yang membuat seseorang itu mau masuk ke dalam tempat yang bahaya, mengorbankan dirinya? Tidak ada alasan lain selain karena orang itu mencintai dan mengasihi. Kita tahu dengan jelas peristiwa seorang ibu dalam rangka melindungi bayinya keluar dari kebakaran. Bayinya kemudian selamat, ibunya kemudian meninggal. Itu sebuah ilustrasi yang itu terjadi dalam sebuah peristiwa nyata yang kita bisa cari di banyak sumber. Orang-orang yang berjuang untuk menolong orang yang dikasihinya agar selamat, agar tidak mengalami kematian, tapi dirinya sendiri yang mengalami kematian. Hanya karena satu alasan, Yesus mencintai, Yesus mengasihi. Sehingga kalau berbicara tentang ketika Yesus dicobai dengan 3 pencobaan dari iblis, mengubah batu ini menjadi roti, asal engkau menyembah aku. Iblis membawa Yesus ke tempat tinggi dan berkata, seluruh yang kau lihat akan menjadi milikmu, asal engkau menyembah aku. Membawa kebubungan bait Allah, jatuhkanlah dirimu, malaikat akan menatang dan menggendong engkau, asal engkau menyembahku. Itu pencobaan daripada iblis. 3 kali pencobaan. 1 kali pencobaan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan. 2 kali pencobaan berbicara tentang egonya manusia, nafsunya manusia kepada harta benda yang ada di dalam dunia. Dan yang ketiga adalah egonya manusia. Engkau hebat, tunjukkanlah kehebatanmu. Engkau berkuasa, tunjukkanlah kekuasaanmu. Bukankah engkau Tuhan? Tunjukkanlah kalau engkau memang Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi 3-tiganya Yesus selesai. Yesus tidak tergoda. Gambaran daripada Yesus tentang dicobai adalah gambaran tentang diri kita. Bukankah sepanjang waktu kehidupan kita mengalami pencobaan? Demi makanan, demi minuman, demi kekayaan,
Demi segala sesuatu, kita taat kepada iblis atau taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, dia tidak akan menggadaikan imannya. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia tidak akan beriman kepada hal-hal yang lain. Dia hanya mempercayai Allah. Tidak hanya Allah yang kita harus setia kepadanya, tetapi Allah yang berjanji, dalam setiap keadaan pencobaan seberat apapun, engkau harus memandang aku. Engkau harus memandang Allah. Allah sumber pertolongan, Allah sumber kekuatan, Allah sumber kecukupan, yang akan melindungi engkau, memberikan yang terbaik kepada hidupmu, baik pada saat engkau hidup di dalam dunia ini, walaupun pada saat engkau meninggal. Kematian fisik, kematian kekal, itu hal yang mengerikan buat manusia. Tetapi Tuhan Yesus sebagai juru selamat, waktu engkau mati, engkau akan dibangkitkan. Dan sewaktu engkau dibangkitkan, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal, tidak mengalami yang namanya kematian kekal. Ada satu alasan mendasar, kekuatan daripada kasih, kekuatan daripada cinta. Seseorang yang mencintai dan mengasihi kepada objek tertentu, pribadi tertentu, orang tua kepada anak, mungkin suami kepada istri, atau istri kepada suami. Kita berani memberikan apapun karena satu alasan, bahwa Yesus mencintai dan kita mencintai orang yang bersangkutan. Apapun yang ada pada diri kita hilang semuanya, tidak masalah. Asal orang yang kita cintai, orang yang kita kasih mendapat yang terbaik. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Allah yang menjadi manusia, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak bisa disentuh, tetapi kemudian dicobai oleh iblis dan mengalami sebuah perjalanan yang namanya itu Via Dolorosa. Seluruh kehidupan Yesus dari terlahir sampai kemudian meninggal, semuanya menu hidupnya adalah penderitaan. Apa yang diterimanya adalah penghinaan. Apa yang diterimanya adalah penolakan. Apa yang diterimanya adalah ancaman kematian. Dan semuanya itu ditempuh dengan satu alasan. Yesus mengasihi kita. Yesus mencintai kita. Kalau Yesus sudah mengasihi dan mencintai kita, sebuah pertanyaan, apakah kita akan tetap setia mengikuti Yesus dan tidak menggadaikan iman kita? Siapa itu iblis? Iblis tentu tidak datang pada saat ini dalam rupa gigi bertaring, kepala bertanduk, lalu berjubah meninggi, lalu suaranya menakutkan. Iblis datang dalam bentuk godaan, penderitaan, kesulitan. Apakah kita akan tetap setia? Kemudian juga tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Apakah kita tetap setia? Atau kemudian orang menggoda ego kita untuk menunjukkan ego kita, atau kemudian kita menunjukkan kemuliaan Allah. Pertanyaannya, apakah kita tetap setia kepada Allah? Kalau Allah sudah setia kepada kita, maka siogianya kita setia kepada Allah. Kalau Allah di dalam diri Kristus Yesus sudah memberikan yang terbaik, maka siogianya kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam diri Kristus Yesus yang sudah menebus, menyelamatkan, menjaga, melindungi, memberkati, mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Kalau Yesus rela dicobai, Yesus rela mengalami penderitaan, Yesus rela melakukan apapun demi engkau. Apa yang kau lakukan kepada Tuhan yang sedemikian luar biasa? Apa yang kau lakukan kepada Kristus yang sangat mencintai dan mengasihimu? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan jawaban, ya, aku akan setia mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berterima kasih buat firman yang kami pelajari. Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.